Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada, saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, dan dimanapun saudara berada. Senang berjumpa, kembali menjumpai saudara semua. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Dan saatnya kami rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari buka rahasia firman-Mu saat ini ya Tuhan, dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Yosua 6 ayat yang ke-1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Saudara, runtuhnya tembok Yeriko merupakan salah satu kisah yang tertulis di Alkitab yang sangat menggetarkan hati. Bagaimana yang tidak, saudara? Tembok tersebut runtuh bukan karena kekuatan manusia menggunakan alat perang yang canggih, melainkan dengan kekuatan supranatural, yaitu melalui sorak-sorai dan puji-pujian kepada Tuhan. Pada waktu itu yang dihadapi oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua bukan perkara yang ringan, sebab mereka bukan hanya menghadapi Yeriko yang telah tertutup pintu gerbangnya, tapi juga raja dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Secara logika, mustahil bagi bangsa Israel bisa masuk ke kota Yeriko, karena pintu gerbangnya telah tertutup, saudara. Namun bila Tuhan turut bekerja dan terlibat di dalamnya, maka perkara yang mustahil bagi manusia menjadi sangat mungkin bagi Tuhan. Puji Tuhan. Tembok Yeriko adalah gambaran dari masalah-masalah yang kita alami di dalam kehidupan ini, saudaraku. Betapa sering kita dihadapkan pada masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar, tertutup oleh tembok yang tebal. Dan hal itu membuat kita takut dan khawatir. Begitu melihat permasalahan itu tampak besar dan kuat, serasa sulit untuk ditembus dan diruntuhkan. Kita pun sudah merasa kalah sebelum bertanding, alias menyerah, saudara. Mari perhatikan apa yang Tuhan firmankan kepada Yosua. Aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan berjanji dan membesarkan hati Yosua bahwa ia akan memberikan kemenangan besar kepada bangsa Israel. Dan janji itu pun ditepatinya, saudara. Orang percaya tak perlu takut menghadapi masalah sekalipun masalah tersebut sebesar dan sekuat tembok Yeriko. Sebab kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dan jauh lebih dahsyat dalam segala perbuatannya. Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Orang percaya tidak perlu takut sebab di dalam diri kita ada Roh Kudus, Roh yang membangkitkan kekuatan. Dan roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi orang percaya memiliki potensi ilahi yang luar biasa. Karena itu tidak ada alasan bagi kita, saudara, untuk menjadi lemah dan takut menghadapi apapun. Saudaraku, bagaimana kita bisa meruntuhkan tembok Yeriko di dalam kehidupan ini, saudara? Tidak ada jalan lain selain kita harus mengikuti segala perintah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Ketika Tuhan memerintahkan mereka untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari berturut-turut, mereka mau taat sekalipun perintah itu tidak masuk akal. Tak kalah pentingnya adalah selama mengelilingi tembok tersebut mereka tidak boleh mengucapkan sepatah kata pun. Ketika menghadapi tembok persoalan, kita seringkali sulit menahan ucapan kita. Kita cenderung mudah sekali mengucapkan perkataan yang negatif, mengeluh dan bersungut-sungut.
Melalui pengalaman bangsa Israel ini, kita diajar untuk diam dan bisa menjaga ucapan kita dari keluh kesah dan persungutan. Adalah terlalu mudah bagi Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko dan memberikan kota tersebut kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan terlebih dahulu mendidik bangsa Israel untuk taat. Selama mengelilingi kota Yeriko, mungkin saja para musuh mengolok-ngolok atau mencemooh orang-orang Israel karena menganggap tindakan mereka itu bodoh, aneh, dan gila. Saudara, bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko dengan cara yang sama dan jarak yang sama setiap hari selama 6 hari. Bahkan di hari ke-7 disuruh berkeliling lagi sebanyak 7 kali. Pastinya merupakan suatu pekerjaan yang sangat membosankan. Apa makna rohaninya, saudara? Yaitu Tuhan hendak mengajar kita tentang ketekunan dan kesabaran. Barulah pada hari ke-7 saat sangkakala dibunyikan, Yosua memerintahkan orang-orang Israel bersorak-sorai dengan suara nyaring. Lalu runtuhlah tembok Yeriko dan orang-orang Israel bisa menerobos masuk dan merebutnya. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam kehidupan kekristenan tidak ada istilah instan. Semuanya melalui proses. Betapa banyak orang menempuh jalan instan untuk mengatasi persoalan hidupnya karena mereka tidak sabar dan tekun menantikan pertolongan dari Tuhan. Mari saudara, saat ini kita mau hidup di dalam ketaatan, kesabaran, serta ketekunan untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Karena ketaatan melakukan kehendak Tuhan menghasilkan mujizat dan kemenangan besar. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ajar kami senantiasa untuk hidup di dalam kesabaran, ketekunan, dan ketaatan untuk melakukan segala kehendak Tuhan, sehingga kami akan melihat perkara ajaib terjadi bagi hidup kami, sehingga kami mampu merobohkan tembok permasalahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, dan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang hidup dalam tekanan kesulitan, pergumulan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka, serta buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dilakukan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala aspek kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan, sehingga bangsa kami dapat mengatasinya. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, berkati negeri kami dan kerinduan kami bersama. Mohon belas kasihan Tuhan, kiranya pandemi global ini segera berakhir, sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa. Tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.